Tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa pada malam hari ini. Tidak henti-hentinya kami selalu berterima kasih kepada Tuhan. Sebab kasih-Mu begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini, itu adalah bukti kebesaran kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh menikmati kebesaran kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun kami hari ini menghadapi banyak sekali tantangan dan masalah. Tapi kami juga menikmati penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami. Kami bersyukur akan kebaikan-Mu. Dan sebentar kami akan membuka hati kami. Supaya Tuhan boleh mengisi hati kami dengan firman-Mu. Firman-Mu menjadi jawaban setiap pergumulan hati kami. Firman-Mu memberikan kami kekuatan dan pengharapan yang baru. Firman-Mu boleh mengubah hati kami, sehingga hati kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami, pribadi lepas pribadi pada malam hari ini. Kami tidak lupa berdoa bagi jemaat yang sakit. Tuhan juga menyertai mereka, memberikan pengharapan, sukacita, damai sejahtera yang melimpah kepada hidup mereka. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur kami. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Boleh bersama kita berkata, tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, sebelum duduk berikan salam kanan kiri dulu. Saudara, terima kasih. Tidak bermaksud menggurui saudara, tidak bermaksud mengajari saudara. Tapi kita akan belajar bersama pada malam hari ini. Yang saya beri judul khotbah saya adalah Iman Sahabat Sejati. Iman seorang sahabat yang sejati. Kita langsung saja saudara, pada poin yang pertama, yaitu berbicara adalah sorga dan dunia. Yang terambil dalam perikop 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-10 itu berbicara mengenai jangan tawar hati juga waktu kita menghadapi maut.
Ya, jangan kita tawar hati ketika saudara dan saya menghadapi maut. Jangan tawar hati, jangan berkecil hati. Jangan kita kehilangan kekuatan surga, kehilangan sukacita surga ketika saudara dan saya menghadapi yang namanya maut dalam hidup ini. Kita buka firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita masuk di perikop 2 Korintus pasal yang kelima. Yaitu berbicara surga dan dunia menurut Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 hingga ke-14 demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Tuhan katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Kenapa? Karena pintu yang lebar, karena jalan yang lebar, itu banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, ada perbandingan ketika pintu yang lebar, jalan yang lebar, itu orang banyak datang ke situ. Tetapi pintu yang sempit, jalan yang sempit, itu sedikit orang yang menuju kepada kehidupan. Alkitab sudah mengatakan bahwa untuk menuju kehidupan itu jalannya sempit, itu pintunya sempit, dan sedikit orang yang menuju kepada kehidupan. Dan saya berdoa pada hari ini, saudara dan saya adalah orang-orang yang mencari jalan kehidupan sampai kekal nanti. Boleh berkata amin. Saudara, kita teruskan perikopnya 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama. Kita masuk dalam sebuah perikop. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami, kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ada 5 perbandingan antara sorga dan dunia menurut Matius pasal yang ke-7 dan 2 Korintus pasal yang ke-5, saudara. Yang pertama, sorga itu berbicara adalah rumah. Boleh ulangi dengan saya, rumah. Lagi rumah, saudara. Sorga itu rumah. Tapi dunia itu berbicara kemah. Boleh ulangi dengan saya, kemah. Lagi kemah, saudara. Berarti status orang yang mencari kehidupan, rumah kita bukan di dunia. Rumah kita itu ada di sorga. Lalu di dunia ini itu hanya kemah yang berarti sementara. Makanya ada orang bilang begini, hidup di dunia itu hanya mampir minum. Orang Jawa bilang begini, neng donya mung mampir ngombe. Saudara hanya hidup di dunia 70 sampai 100 tahun, itu bonus dari Tuhan. Sehingga status kita, kalau saudara dan saya rindu mencari kehidupan yang kekal, maka harus setuju dulu rumah kita bukan di dunia. Rumah kita ada di surga. Dunia sementara.
saudara, tidak ada orang berkemah itu 80 tahun. Kalau kita masuk dalam sebuah perguruan, dalam sebuah sekolah, ada program kemah, OSIS begitu ya. Kemah paling 3 hari saudara, pulang. Tidak ada orang berkemah 8 tahun. Artinya apa? Kemah itu merujuk kepada suatu waktu yang sementara, suatu tempat yang sementara. Perbandingan yang kedua, sorga itu bicara kekal. Dan dunia itu bicara sementara. Sorga itu buatan tangan Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-5. Suatu tempat yang tidak dibikin oleh tangan manusia. Tempat yang dibikin oleh tangan Tuhan sendiri. Kalau dunia itu buatan tangan manusia. Yang keempat, masuk surga pintunya sesak, jalannya sempit. Maka satu alasan kenapa saya bisa turun berat badan, karena masuk surga pintunya sempit Bapak Ibu. Makanya badannya yang mungkin masih, nah itu, ingat masuk surga pintunya sempit. Maka harus jaga kehidupan. Saudara, ya bercanda saja Bapak Ibu. Kalau kita bicara dunia, pintunya lebar. Bicara dunia itu jalannya lebar. Dan kita setuju bahwa hari ini rumah Bapak Ibu dan saya bukan di dunia tapi di surga kelak nanti. Ayat yang kedua. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Selama kita di dalam kemah ini berarti suatu waktu yang sementara karena kemah bukan rumah. Sementara. Kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ayat yang ketiga. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat yang keempat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Menariknya saudara, ketika Paulus mengajarkan selama kita hidup sementara di kemah ini, maka kita akan mengalami beratnya tekanan dalam hidup. Dan ketika Paulus menulis surat ini, dia juga tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Titik balik pertobatan Paulus ketika di Damaskus, Damsyik saudara. Di tengah perjalanan titik balik Paulus bertemu dengan Tuhan. Mulai detik itu Paulus tidak pernah didapati hidup yang tidak tanpa tekanan. Sampai akhir hidup Paulus selalu di dalam tekanan demi tekanan. Dan Paulus mengajarkan saudaraku bahwa tekanan itu hanya sementara ketika kita berada di kemah itu. Tekanan itu akan mengalami satu masa penyelesaian ketika saudara sudah kembali ke rumah yang dimana status kita itu berasal dan berada. Maka dia ajarkan di dalam dunia, di dalam kemah, saudara akan mengalami beratnya tekanan demi tekanan. Karena tekanan dunia yang selalu menekan kehidupan kita. Kalau hari ini kita boleh melihat, saya boleh katakan begini saudara. Tidak ada satupun lini kehidupan kita yang tidak tertekan. Kalau hari ini saudara merasakan baik-baik, tidak ada satupun lini kehidupan kita yang tidak tertekan. Saudara pasti mengalami banyak tekanan di banyak lini kehidupan. Ada orang tertekan dalam lini kehidupan kesehatan. Ada orang tertekan dalam lini kehidupan mungkin pekerjaan. Ada orang mengalami tekanan begitu dahsyat mungkin lingkungan sosial.
Ada orang mengalami tekanan begitu dahsyat, mungkin dalam pelayanan. Lini hidup ini kan banyak, saudara. Dan tidak ada satupun yang saya percaya di dunia ini yang tidak memiliki tekanan di dalam lini kehidupannya. Semua, selama kita di kemah, selama kita di dunia, selama kita hidup sementara hari ini, saudara dan saya pasti punya tekanan hidup. Tekanan nanti jodohnya siapa? Tekanan nanti mantunya gimana? Yang mantu juga bilang begini, tekanan mertua model gimana? Saudara, gereja juga banyak tekanan. Artinya apa di sini? Tidak ada satupun lini kehidupan orang yang tinggal di kemah yang tidak tertekan. Anda boleh melihat tetangga saudara, itu adalah merefleksikan tekanan kehidupan hari ini. Semua orang pasti memiliki tekanan di dalam lini kehidupan hari ini. Lalu yang menarik, saudara, ketika Paulus berkata, saudara, kita banyak yang mengeluh. Karena tekanan itu kita banyak merasa mengeluh. Pertanyaannya pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bolehkah orang percaya itu mengeluh? Ketika ditekan, ketika tidak ada lini yang tidak tertekan, pertanyaannya muncul. Bolehkah hari ini kita hidup di dalam kemah ini mengeluh? Kan begitu, saudara. Saya rasa tidak usah dijawab dan tidak usah bertanya. Pasti kita semua pernah mengeluh dalam hidup ini. Lalu pertanyaannya, bolehkah orang percaya itu mengeluh? Tapi kita belajar bersama-sama pada hari ini, Bapak Ibu. Dalam ratapan pasal yang ketiga, ayat 39 sampai 40, kita boleh diajar bersama. Mengapa orang hidup itu mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Dan kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berpaling kepada Tuhan. Kalau hari ini kita banyak berkeluh kesah tentang tekanan dunia. Kita harus belajar bersama pada hari ini. Kurangi keluh kesah tekanan dunia. Banyakin keluh kesah mengenai tekanan dosa. Kenapa, saudara? Karena selalu mengeluh tentang dosa dan bertobat adalah ciri orang yang mendekat kepada Tuhan. Orang yang berkeluh kesah tentang dosanya, berkeluh kesah tentang kesalahan kehidupannya, dan dia bertobat, dia berubah, dia meninggalkan dosa itu adalah ciri orang yang mendekat, yang berpaling kepada Tuhan. Sebaliknya, selalu mengeluh dengan masalah kehidupan, selalu mengeluh dengan tekanan-tekanan kehidupan dan tidak bertobat adalah orang yang menjauh daripada Tuhan. Itu kata ratapan pasal 3. Kalau kita mengeluh kesah karena tekanan kehidupan kita dan kita sadar kita tidak boleh berkeluh kesah, kita rubah keluh kesah tekanan kehidupan menjadi keluh kesah tekanan dosa dan kita bertobat, artinya iman saudara itu semakin mendekat kepada Tuhan. Tapi orang secara tidak sadar kita ini sudah menjauh sekalipun kita dekat di dalam hadirat Tuhan. Karena kita selalu berkeluh kesah mengenai tekanan-tekanan kehidupan kita. Ketemu sedikit, kita ngobrol mengenai tekanan kehidupan kita. Datang ke rumah Tuhan, saudara memberikan sebuah mimik wajah yang penuh dengan tekanan.
Kita melayani saudara penuh dengan semangat yang tidak di dalam sukacita surga. Saudara penuh dengan keluh kesah, bicara selalu keluh kesah, bicara selalu tekanan-tekanan masalah kehidupan. Kalau kita boleh merefleksikan kehidupan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan saya, orang itu adalah orang yang menjauh daripada Tuhan. Kalau Anda dan saya rindu untuk bisa dekat sama Tuhan, kurangi bercerita masalah kehidupanmu, berkeluh kesahlah tentang dosamu, dan bertobatlah, itu orang yang mendekat kepada Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan, dia kenal Tuhannya. Bukan cuma tahu. Dia tahu Tuhannya lebih besar. Ada amin Bapak Ibu. Dia tahu Tuhannya sanggup menolong kehidupannya. Karena dia kenal Tuhannya. Dia dekat dengan Tuhannya. Makanya orang yang dekat sama Tuhan, saya percaya dia tidak banyak berkeluh kesah tentang kehidupannya. Sekalipun kehidupannya banyak tekanan-tekanan yang bisa menekan kehidupannya. Orang yang dekat sama Tuhan, dia ketika melayani memiliki spirit. Sampai medoknya kual, spirit saudara. Spirit bukan spirit. Punya spirit melayani yang berapi-api sekalipun banyak tekanan-tekanan kehidupan. Orang yang mengenal Tuhannya ketika dia datang ke rumah Tuhan boleh melihat tetangganya penuh dengan sukacita. Coba lihat kanan kiri dulu. Tetangga saudara punya spirit atau spirit Bapak Ibu? Beda tipis ini saudara. Harus mengenal Tuhan, harus mendekat sama Tuhan. Saudara termasuk saya harus banyak mengurangi berkeluh kesah tentang hidup ini. Karena itu menunjukkan Tuhanmu kecil bagi orang lain. Halo, kalau Anda berkeluh kesah, Anda pelayan Tuhan. Anda berkeluh kesah tentang kehidupanmu, Anda hamba Tuhan. Itu menunjukkan Tuhan yang kau sembah itu Tuhan yang kecil bagi orang lain. Kalau Tuhan yang kita sembah itu besar, maka tunjukkan bahwa kehidupanku sampai hari ini, sekalipun banyak tekanan, aku tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Itu orang yang mendekat sama Tuhan, Bapak Ibu. Saudara, kita teruskan firman Tuhan, ayat yang kelima. Lihat baik-baik. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Hal apa? Allah telah mempersiapkan kita untuk hal itu. Hal apa pertanyaannya? Kita lihat dulu ya. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Coba bayangkan baik-baik. Selama kita di dalam kemah ini, kita akan mengeluh karena beratnya tekanan-tekanan kehidupan. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan hal itu. Saudara, kata mempersiapkan yang artinya adalah katergasomai. Artinya Allah itu dengan tangannya sendiri dia membentuk. Allah dengan tangannya sendiri dia mempersiapkan. Allah dengan tangannya sendiri dia melengkapi. Allah dengan tangannya sendiri dia mempersenjatai setiap orang yang percaya. Maka Allah telah membentuk diri Bapak, Ibu, dan saya untuk dapat menghadapi tekanan di dalam hidup yang sementara ini. Dia telah membentuk, menyertai, mempersenjatai, mempersiapkan untuk saudara bisa menghadapi tekanan-tekanan di dalam kemah dunia ini.
Saudara, Tuhan mempersiapkan kita untuk menghadapi tekanan kehidupan. Dengan tangannya sendiri. Tuhan memperlengkapi kita dengan tangannya sendiri untuk Bapak, Ibu, dan saya bisa melalui kemah yang sementara ini. Apa yang dipersiapkan Allah, saudara? Alkitab mencatat, Allah mempersiapkan kita untuk bisa bertahan di dalam segala tekanan di dunia ini. Segala tekanan. Yaitu dengan cara dia mengaruniakan Roh Kudus-Nya sebagai jaminan orang percaya. Bagaimana dia menyertai kehidupan kita? Dengan mengaruniakan Roh Kudus-Nya dalam hidup orang percaya. Maka Roh Kudus lihat, dia menolong, membimbing, menghibur, mengingatkan kita, menginsyafkan dosa kita, menuntun kita kepada kebenaran dan kekudusan sampai selama-lamanya, sampai kita pulang ke rumah kita di surga. Betapa bersyukurnya orang yang percaya kepada Tuhan. Karena di dalam saudara menghadapi tekanan itu, ada pribadi Allah yaitu Roh Kudus sanggup menghibur, menuntun, membimbing, menguatkan, mengangkat hidupmu, menolong kehidupanmu, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Dan Allah telah mempersiapkan itu, artinya begini, saudara dan saya pasti bisa menghadapi tekanan demi tekanan. Saudara pasti mampu menghadapi tekanan demi tekanan. Bilang kanan kiri, engkau bisa menghadapi tekanan hidupmu. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Apa saudara? Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Sekali lagi, Roh Kudus penghibur. Dia menolong tekanan demi tekanan. Kita tidak takut menghadapi tekanan itu. Menjadi sukacitaku, Roh Kudus, kau hadir di sini. Saudara pasti mampu menghadapi tekanan di dalam kemah dunia ini. Karena ada Roh Kudus yang selalu menolong dan menghibur setiap hati kita. Ayat yang ke-6 saudara. Maka oleh karena itu, karena Roh Kudus menghibur kita, Dia mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Dia menolong setiap kesesakan kehidupan kita. Dia selalu ada membimbing setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, hati kami selalu tabah. Senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Oleh karena Roh Kudus membimbing kita, menyertai kita, menghadapi tekanan-tekanan demi tekanan, maka hari ini hati kita harus tabah. Tabah yang artinya tareo, artinya tetap dan kuat hati dalam menghadapi bahaya. Tetap kuat, tetap dalam hati yang datang sama Tuhan ketika dia menghadapi cobaan. Tabah, kuat hati ketika menghadapi kesulitan. Tabah artinya berani serta tidak mudah putus asa. Tabah, sikap mental yang ulet, tenang, sabar, dan tidak terburu-buru menghadapi setiap masalah.
Berarti hari ini orang Kristen yang hidup di dalam dunia, di dalam kemah sementara, ketika menghadapi banyak tekanan, ada Roh Kudus yang menolong, ada Roh Kudus yang mempersiapkan dengan tangannya Tuhan sendiri. Maka sikap respon hati kita harus tabah, sabar. Makanya lihat pendeta kalau orang itu pasti ada masalah, jawabannya apa? Sabar ya Pak, sabar ya Bu, kan gitu. Mentok-mentok tambahin doa, saya doakan Bapak Ibu. Tapi tahukah saudara, kalau Anda minta tolong sama pendeta berdoa, sekarang pertanyaan saya, berdoa pendeta mau doa sama siapa? Ketika kita bilang sabar ya Pak, bukan berarti kita tidak ada masalah. Kita juga ada masalah. Tapi seorang hamba Tuhan harus tetap tabah. Sekalipun masalah datang silih berganti, dia harus sabar. Bahkan harus bisa memberikan kekuatan bagi orang lain. Sabar Pak, sementara kok. Yang mungkin masih muda 20 tahun, kalau tertekan sabar saja. Sementara, ya yang lebih tua, ya sabar juga saudara. Sedikit lagi. Oh, saya bukan bilang mendoakan mati loh saudara. Saya bilang sabar sedikit lagi. Karena sabar kan gak ada batas usia. Dari kecil sampai besar ya harus sabar. Sabar, tabah. Hatinya kuat. Hatinya harus tetap punya sikap yang ulet. Harus tenang. Tidak terburu-buru menghadapi banyak masalah. Tabah. Ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ditekan, Allah telah mempersiapkan, oleh karena itu hati kita tabah. Maka hari ini hidup kita itu karena percaya, bukan karena melihat. Referensinya adalah ketika kisah Thomas di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai ke-30 kita buka firman Tuhannya lebih dahulu. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai yang ke-30 demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ini adalah ketika Yesus datang menampakkan diri yang pertama kepada rasulnya, saudara. Dan di situ tidak ada Thomas. Berikutnya. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepada Thomas. Yang pertama tidak ada Thomas. Yesus datang tidak ada yang namanya Thomas. Lalu murid yang lain berkata kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Perjumpaan yang pertama yang tidak ada kamu Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Perhatikan kata-kata murid-murid yang lain. Berarti yang berbicara mengingatkan kepada Thomas bukan cuma satu pribadi, tapi banyak pribadi yang ngomong sama Thomas. Banyak murid-murid yang lain, saudara. Terus 26. 8 hari kemudian. Berapa hari, saudara? 8 hari kemudian. Berarti hari ke-9. Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka.
kedua kalinya Yesus menampakkan diri. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 27. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, di sini yang menarik, kembali ke PowerPoint saya. Yang menarik, saya beri judul satu kisah yang namanya 9 hari Thomas. Berapa hari saudara? 9 hari. Karena hari yang pertama ketika mereka bertemu dengan Yesus yang tidak ada Thomas, lalu 8 hari kemudian. Dan Alkitab mencatat bukan cuma satu orang, tapi murid-murid yang lain itu bercerita kepada Thomas. 9 hari Thomas tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Ini masa inkubasi Thomas. 9 hari. Di mana para rasul yang lain percaya dan selalu bersaksi kepada Thomas. Tidak secara eksplisit Alkitab mencatat di dalam 9 hari Thomas itu selalu disaksikan tentang kebangkitan dan kehidupan Yesus. Tapi saya percaya ketika mereka di dalam 9 hari, saya rasa semua rasulnya akan ngomong sama Thomas. Tom, Yesus itu sudah bangkit. Yang satu, Mas. Lo kan Thomas toh? Tom sama Mas. Bukan Tom and Jerry. Tom dan Mas. Mas, Tuhan telah bangkit. Tangannya berlubang. Tidak percaya. Besoknya, Tom, Tuhan telah bangkit, tangannya berlubang. Saudara, 9 hari Thomas tidak percaya, sekalipun para rasul itu selalu bersaksi mengenai kebangkitan Tuhan. Dan menariknya Bapak Ibu, ketika Yesus datang di dalam penampakan yang kedua, Yesus tidak diomongi sama rasulnya, Tuhan Yesus, saya sudah 9 hari ngomong sama Thomas Tuhan. Guruku ya Allahku, 9 hari aku udah gak ngomong sama Thomas. Saya ngomong terus tetap gak percaya. Dan menariknya, Yesus datang langsung menghampiri Thomas. Artinya di sini Bapak Ibu, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu. Tidak perlu Bapak Ibu kasih tahu, dia sudah tahu. Makanya ingat di sebelah saya kutip quotes dari senior pastor kita. Bilang begini, berdoa jangan beritahu Tuhan supaya tahu. Sebab ia maha tahu. Ia tahu sebelum kamu tahu. Beri Tuhan bahwa kamu tidak tahu supaya kamu diberitahu apa yang tidak kamu tahu. Habis ini makan malam jangan ada menu tahu. Karena udah banyak tahunya saudara. Ikut Tuhan bukan berarti kita kasih tahu Tuhan. Membuktikan Tuhan itu maha tahu. Tidak ada satupun pribadi yang ngomong sama Tuhan mengenai Thomas. Tapi Tuhan datang kepada Thomas. Tuhan itu maha tahu saudara. Artinya begini, ketika Thomas 9 hari di dalam masa inkubasi, ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Tidak jaminan seseorang itu percaya kepada Tuhan dengan sungguh. Sekalipun kita berada di tengah-tengah orang yang telah percaya Tuhan dengan sungguh.
Tidak ada jaminan seseorang itu bisa percaya Tuhan dengan sungguh, sekalipun kita berada di tengah-tengah orang yang telah percaya kepada Tuhan dengan sungguh. Buktinya kita seperti Thomas, Pak. Kita nggak pernah bertobat sekalipun kita berada di tengah-tengah orang yang sudah bertobat. Kita tetap tidak percaya kepada Tuhan sekalipun kita hidup di tengah-tengah orang yang sudah percaya kepada Tuhan. 9 hari diomongin mengenai kebangkitan Yesus. Sekalipun dia hidup di antara para rasul pilihan Tuhan, tetap Thomas tidak percaya. Karena sebuah pertobatan itu tidak hanya berbicara lingkungan yang baik. Tapi pertobatan itu adalah sikap hatimu kepada Tuhan. Tidak menjamin orang datang ke rumah Tuhan pasti bertobat. Tidak menjamin. Malah banyak orang datang ke rumah Tuhan banyak yang rusak. Tidak menjamin. Karena pertobatan bukan tempat. Pertobatan itu bukan lingkungan. Pertobatan itu ada sikap hatimu kepada Tuhan. Makanya orang datang di gereja, kenapa gak pernah bertobat? Itulah Anda dan saya, kita seperti Thomas. Di tengah-tengah orang yang bertobat, di tengah-tengah lingkungan yang baik, tapi hati kita tidak pernah bertobat kepada Tuhan. Karena sikap hatimu tidak mau percaya kepada Tuhan. Ini juga menegur kami semua Bapak Ibu. Kenapa hari ini banyak orang Kristen yang datang gereja tapi gak pernah bertobat? Makanya jangan ajak suami istrimu hanya datang gereja. Tapi kenalkan Tuhan supaya Tuhan mengetuk hatinya dan bisa memiliki sikap hati yang percaya kepada Tuhan. Gak cukup Pak ke gereja. Oh, gak cukup. Thomas 9 hari kurang apa coba? 8 hari kemudian baru dia percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Saudara diingatkan untuk kedua kalinya, saudara dan saya memiliki hati yang tabah dan lebih suka meninggalkan manusia lama kita dan kita bertobat di hadapan Tuhan. Kedua kalinya saudara firman Tuhan datang kepada kita, saudara dan saya harus memiliki hati yang tabah. Saya berdoa hari ini, saudara yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan berikan kekuatan hati supaya sabar dan tabah menghadapi kehidupan hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu dan saya bisa tabah, tenang, sabar menghadapi banyak tekanan kehidupan ini. Saya berdoa supaya Anda sabar, Anda tabah menghadapi pasangan yang belum bertobat. Haleluya. Sabar Pak, tenang, tabah. Ada Roh Kudus, tabah. 9. Sebab itu juga kami berusaha selain tabah, selain sabar, selain tenang, selain hatinya kuat, kami juga berusaha. Jadi bukan cuma diam. Tapi berusaha, bertindak. Iman yang memiliki sebuah kelakuan. Tindakan iman, bukan tindakan rohani. Kami juga berusaha. Bukan cuma sabar, tabah, tenang. Tapi berusaha, Bapak Ibu. Berusaha dengan sekuat tenaga. Berusaha mencari kedaulatan Tuhan dalam hidup. Berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Tetap tabah, sabar, tenang, berusaha supaya kita punya kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Berusaha menjaga kehidupan, berusaha menjaga hati, berusaha memiliki iman yang berapi-api. Bukan iman yang suam-suam kuku.
Mengenai suam-suam kuku saya punya cerita yang cukup menarik saudara. Bulan lalu saya diizinkan Tuhan untuk berada di Australia melayani di gereja Base Sydney. Lalu di hari Sabtu pagi karena Sabtu sore kita ada ibadah di hills, suburb ya. Di pedesaan, ya bukan desa lah maksudnya suburb itu kota kecil sebelah city gitu saudara. Lalu paginya kami diajak teman saya itu di fish market. Yang pernah ke situ, fish market dulu tempatnya jelek. Hari ini tempatnya bagus banget kayak mall saudara. 3 lantai besar banget, bagus kayak mall, saya kaget juga. Lalu di situ ketika musim dingin Bapak Ibu, ya mungkin suhunya antara 5 sampai 8 derajat. Lalu saya duduk, saya pilih makan sama istri anak saya, sama kawan saya yang bekerja dulu di fish market. Karena fish market itu gudangnya orang Indonesia. Semua yang jual ikan itu pasti orang Indonesia. Jadi kalau Anda nanti ke Australia, ke Sydney, ke fish market yang tidak bisa bahasa Inggris, langsung ngomong aja mau beli ikan 2 kilo, paham semua. Pasti Indonesian looks. Lalu kami beli, kami pilih-pilih saudara. Satu demi satu kami pilih ikan, ya kami pilih. Pilih tempat duduk. Karena tokonya itu di belakangnya itu ada pintu yang sliding, pintu besar ada 3-4 kolom begitu. Lalu di toko itu ada meja kursi khusus yang jual. Jadi kalau saya beli di toko A, berarti di sana ada meja khusus A begitu. Kosong 1 meja. Lalu saya duduk, ini kaca, ini sudah makannya di outdoor saudara. Ini saya, teman saya, ini istri saya, anak-anak saya. Lalu saya duduk menikmati makan yang cukup dingin Bapak Ibu. Lalu saya nggak sadar, ternyata sebelah kiri saya jendela itu pintu sliding Bapak Ibu. Jadi kalau saya makan, tahu-tahu pintunya bisa kebuka, ada orang lewat. Sekali 2 kali saya cukup tahan. Tapi ketika selama saya makan, hampir 1 jam. Loh kok lama banget Pak? Pak, Bu, saya bawa buntut 2. Buntut saya kalau makan lama Pak. Saya selesai, tetap saya duduk di situ. Makan, pintu kebuka, seret. Dan tahukah saudara, ketika buka pintu, anginnya kenceng banget. Wush. Pintu tertutup, badan saya hangat lagi. Makan. Ada orang lewat. Wush. Saya bilang ini bisa masuk angin Pak. Makan itu enak, anget, pintu kebuka jadi dingin. Sampai tangan saya udah mau jadi es batu saudara. Akhirnya saya melihat ini gak sehat, harus segera pindah. Tidak ada meja. Makanya saya makan seafood pakai jaket, pakai kukupan double-double saya makan seafood saudara. Karena pintu kebuka, anginnya begitu dingin. Pintu tertutup, jadi begitu panas. Wah, mengenai suam-suam kuku Tuhan ajar saya hanya sederhana. Hanya lewat pintu di fish market. Saya berdoa Anda yang kesana nanti mengalami yang sama. Masuk angin saudara. Ternyata kondisi yang suam-suam kuku. Saya belajar, oh begini ya. Kadang panas, kadang dingin. Kadang panas, kadang dingin. Badan jadi meriang. Saudara dan saya harus hidup tidak boleh suam-suam kuku. Hidup harus berkenan sama Tuhan. Kalau Anda panas-panas sekalian, dingin-dingin sekalian. Makanya di cewek ini menguji iman saudara. Sekalipun AC mu dingin, tetap harus menyala-nyala. Ya Pak Hendri terima kasih Pak. Syukur jemaat Anda kuat semua Pak. Yang terakhir saudara ya, ayat yang ke-10. Pokoknya suam-suam kuku udah enak saudara. Udah enggak enak betul. Yang terakhir ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tabah, ditekan, sabar, Roh Kudus memberikan kita jaminan, kekuatan bisa menghadapinya. Hidup karena percaya, kita tabah lagi karena suatu saat, ya ini akhirnya kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini akhir kehidupan kita. Ini menentukan di mana tempat kita nanti, surga atau di dunia.
Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Semua manusia akan dihakimi, tidak terlepas siapapun kita hari ini. Anda mau seorang gembala, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, bahkan seorang jemaat biasa pun, saudara akan dihakimi suatu kelak sama Tuhan kita. Kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Siapa menabur akan menuai. Menabur kebaikan, menuai kebaikan. Menabur kejahatan, menuai kejahatan. Ingat, rumah kita bukan di bumi. Rumah kita di surga. Ada tekanan harus sabar dan tabah. Roh Kudus menolong, membimbing setiap kehidupan kita. Bangkit berdiri, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ku kan berdiri di tengah badai. Kekuatan Yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan. karena Yesus Selalu menopang, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Dari awal kita ulangi bersama-sama lagu ini. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Orang yang percaya kepada Tuhan, maka dia harus percaya sampai kapanpun Tuhan akan menyertai kehidupanmu. Sampai kapanpun kita kuat menghadapi setiap tekanan dalam hidup ini. Status kita, rumah kita bukan di dunia. Dunia sementara, Bapak Ibu. Tidak selamanya kita akan selalu di dalam tekanan kehidupan. Rumah kita bukan di dunia, rumah kita di surga.
Kita mengeluh banyak sekali tekanan-tekanan kehidupan ini. Keuangan, kesehatan, anak, keluarga, pasangan hidup, orang tua, mertua, gereja. Tapi karena itulah Allah telah mempersiapkan kita. Dia telah membentuk dirimu dan diriku dengan tangannya sendiri. Dia telah menolong hidupmu dan hidupku dengan tangannya sendiri. Dia telah merajut masa depanmu dengan tangannya sendiri. Bukan masalahnya lembah yang kelam. Tapi masalahnya di dalam gunung pun tidak ada Tuhan. Kalau kita hari ini berada di dalam tekanan yang begitu kelam, selama ada penyertaan Tuhan, siapa musuh dan lawan kita? Allah mengerti akan hal itu. Engkau dipersiapkan menghadapi tekanan demi tekanan. Tuhan mengerti akan hidupmu. Mengalami tekanan demi tekanan kehidupan. Ngerti Pak? Ngerti. Tidak usah kasih tahu Tuhan. Dia Tuhan yang maha tahu. Dia mengaruniakan Roh Kudus-Nya sebagai jaminan orang yang percaya kepada Dia. Untuk itulah hati kami selalu tabah. Tenang Bapak Ibu. Firman-Nya meneduhkan jiwa kita yang bergejolak. Sabar Bapak Ibu. Kuat. Engkau tidak berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Engkau berjalan dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Engkau menghadapi tekanan bukan dengan kekuatanmu sendiri. Engkau diberikan penolong, penghibur, jaminan, kepastian. Pribadi Roh Kudus hidup dalam hatimu. Karena itu tabah Pak. Tabah Bu. Tabahlah saya. Tabahlah saudara. Tenang. Jangan gegabah, jangan gelisah. Sabar. Sabar. Tenang. Kuat hati. Engkau bisa. Engkau sanggup. Engkau pasti selesai. Engkau pasti Tuhan tolong. Tenang. Sabar. Hidup kami bukan karena melihat. Hidup kami karena percaya. Sekalipun belum Tuhan tolong. Ketika engkau percaya Roh Kudus sebagai jaminan di hatimu, engkau akan melihat pertolongannya nanti. Sabar Pak. 9 hari Thomas diberitahu sama para rasul. Tuhan bangkit, tangannya berlubang. Aku tidak percaya. Itulah kita hari ini. 9 hari mungkin kita diberitahu firman Tuhan. Kita diberikan sebuah firman pertobatan. Tapi gak pernah bertobat. 9 hari di mana masa inkubasi kita. Tabah kembali, sabar. Suatu kelak kita akan masuk dalam tahta pengadilan surga. Petaburlah yang baik. Berbuatlah di dalam segala kebaikan. Di dalam tekanan-tekanan kehidupan berbuatlah baik. Sabar, tenang. Tuhan perisai kehidupan kita. Katakan bersama, Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku. Tenangkan jiwaku. Oh, ku kan berdiri Di tengah badai, dalam kekuatan
bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada setiap kami, meneguhkan setiap iman kami yang mulai bimbang, mulai ragu. Terima kasih Bapa. Dan setiap pujian penyembahan biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami memberkati, berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada semua umat-Nya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua supaya mereka boleh menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk berjemaat, untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu ya Tuhan, baik itu di dalam perpuluhan, diakonia, ucapan syukur, kiranya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Engkau melihat dan menilai semuanya itu, dan Engkau membalasnya, baik itu dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami, kesehatan, studi, bahkan di dalam iman kerohanian, sampai kepada anak cucu, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semuanya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great, how great, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya. Saudara, kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Mari kita naikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama kita berkata, amin. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Mari persembahkan seluruh